Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, sebelum saya menyampaikan isi hasil dari menyusun cerita best practice, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nazli Yusuf, SPDM Hum. Sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang. Dan pada saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 3 plus keterampilan Kabupaten Langkat. Berikut hasil penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi Madrasah Aliyah Negeri 3 plus keterampilan Langkat, lingkup pendidikan Madrasah Aliyah. Tujuan yang ingin dicapai: aksi PPL siklus pertama. Dengan menggunakan metode bervariasi akan meningkatkan kemampuan dan motivasi peserta didik dalam memisahkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks pemberitahuan atau teks announcement text. Menganalisis informasi tentang kegiatan sekolah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks pemberitahuan, lisan dan tulis secara benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya, membuat pengumuman tentang kegiatan sekolah dengan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tersebut sesuai dengan teks penggunaannya. Aksi PPL siklus kedua. Dengan menggunakan metode bervariasi, maka akan meningkatkan kemampuan dan motivasi peserta didik dalam menjodohkan fungsi sosial, interaksi transaksional dengan benar. Kedua, memilih struktur teks terkait asking for and giving opinion sesuai konteksnya dengan tepat. Menyusun dan membuat dialog pendek terkait materi. Penulis Nazli Yusuf, SPDM Hum. Tanggal PPL 1 19 Juni 2023. PPL aksi kedua 15 Juli 2023. Kondisi yang melatar belakangi masalah adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Peserta didik memiliki orientasi belajar dan daya tangkap yang berbeda. Rendahnya penguasaan vocabulary siswa. Peserta didik tidak memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yakni pengalaman. Maka guru dapat melakukan perbaikan kinerja serta dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan selama proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan model pembelajaran variasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan variasi mengajar yang akan menumbuh kembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya adalah menjadi guru yang merancang, membuat, dan mengimplementasikan modul pembelajaran sebagai berikut. Pertama adalah alur pembelajaran, bahan ajar, media ajar, LKPD,
evaluasi, merekam proses pembelajaran, melakukan analisis hasil pembelajaran, dan melakukan refleksi pembelajaran. Keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan perangkat ajar yang sudah dibuat. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah sebagai berikut. Kondisi PPL kedua yang mengkhawatirkan di mana peserta didik dalam masa libur. Sulitnya menghadirkan peserta didik ke madrasah di masa tersebut. Peserta didik belum terbiasa memecahkan masalah-masalah kontekstual. Ditambah lagi fasilitas kurang memadai, motivasi literasi baik peserta didik, bahasa Inggris yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan madrasah, penggunaan perangkat pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang kurang menarik, dan kurangnya kepedulian peserta didik terhadap produk inovasi disebabkan latar belakang ekonomi peserta didik yang sebagian besar adalah bertani. Yang terlibat pada PPL siklus aksi 1 dan 2 yaitu guru. Dalam hal ini berperan sebagai pengajar di kelas, rekan guru yang merekam proses kegiatan dan juga membantu edit video dari hasil rekaman tersebut. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab dan penasihat serta mengarahkan terhadap pelaksanaan aksi dari awal sampai akhir. Dan peserta didik berperan sebagai objek atau subjek yang digunakan dalam kegiatan ini. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Mengkoordinasikan dengan pihak madrasah melalui WKM kurikulum dan WKM kesiswaan. Membangun komunikasi dengan wali kelas dan guru BP, melakukan koordinasi dengan peserta didik, memastikan jumlah kehadiran peserta didik saat pelaksanaan rencana aksi, mengidentifikasi masalah, mengulas literatur dari beberapa jurnal dan melakukan wawancara kepada sejawat, kepala sekolah, dan juga pakar. Strategi yang digunakan pada saat PPL 1 adalah pertama, menggunakan discovery learning dan project based learning, sementara di PPL kedua menggunakan program based learning dan project based learning. Melalui kegiatan literasi, peserta didik mengamati PowerPoint berisi gambar terkait announcement yang disajikan oleh guru. Peserta didik juga memperhatikan dan memunculkan pertanyaan terhadap gambar yang disajikan. Mendengarkan dan menyimak penjelasan dari guru terkait materi yang akan disampaikan. Mengarahkan peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks pengumuman secara berkelompok. Di PPL kedua, membuat grup WhatsApp yang terdiri dari guru PPL dan peserta didik, mengamati tayangan video, yaitu video conversation of asking for and giving opinion dengan seksama, merespon pertanyaan tentang video yang ditampilkan, membentuk kelompok kecil dengan cara berpasang-pasangan melalui penomoran kertas 1 atau 2 yang diberikan oleh guru. Peserta didik secara berpasang-pasangan membaca dengan seksama petunjuk dan soal yang terdapat dalam LKPD dan memfasilitasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang terlibat dalam hal ini adalah guru sebagai pengajar di kelas, dosen dan pamong, memantau selama kegiatan berlangsung, memberi masukan dan nasihat agar kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan tentunya. Yang ketiga adalah rekan siswa, rekan sejawat, melakukan rekaman saat aksi berlangsung dengan terakhir adalah peserta didik sebagai subjek pembelajaran pada kegiatan dimaksud.
Adapun sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah pertama alat dan bahan yang terdiri dari satu laptop, satu proyektor, satu tripod screen projector, dua handphone, satu sound system, satu tripod, LKPD sesuai dengan jumlah peserta didik. Biaya, yang kedua adalah biaya. Tidak banyak biaya yang digunakan karena semua fasilitas telah disediakan oleh madrasah. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu dilaksanakan di PPL 1 itu pada saat jam pelajaran sekolah, dan pada saat PPL 2 dilaksanakan pada saat libur sekolah. Dampak aksi dari langkah yang dilakukan yaitu pertama, proses pembelajaran berjalan dengan baik. Peserta didik kelihatan canggung karena merasa ada perubahan yang signifikan selama proses pembelajaran di PPL 1. Sementara di PPL 2, peserta didik lebih leluasa menguasai kelas karena sudah paham dengan keadaan dan kondisi sebelumnya. Ditambah lagi, pada kegiatan PPL 2 ini, guru menampilkan kegiatan ice breaking sebelum kegiatan dimulai. Kemudian, pengantar lebih dominan berbahasa Indonesia karena peserta didik kurang bergairah pada saat proses pembelajaran berjalan. Dan presentasi keaktifan siswa di PPL 2 jauh lebih baik daripada PPL 1. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Apakah efektif? Dari hasil kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPL 1 dan 2 hasilnya adalah efektif. Meski di PPL 1 presentasinya itu keaktifan siswa ditemukan 65% dan di PPL kedua 85%. Rangkumannya adalah PPL 1 dan 2 kegiatan itu adalah efektif. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Beberapa saran dari masukan dari dosen dan pamong. 1. Strategi yang dilakukan sudah efektif serta dapat dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, mengingat proses pembelajaran yang telah dilalui peserta didik sangat memberikan dampak positif untuk mereka. Mengurangi pergerakan dan tidak menggunakan kamera pada saat aktivitas mengajar di PPL 1. Yang ketiga, mengarahkan zoom atau kamera zoom ke peserta didik guna memudahkan dosen dan pamong memantau kegiatan. Kedua, rekan sejawat membantu proses perekaman dan mengatur strategi rekaman baik gambar maupun suara. Nah, yang menjadi faktor keberhasilan itu adalah pertama, motivasi yang tidak henti dari dosen dan pamong. Yang kedua, dukungan moral dan waktu dari pihak madrasah serta rekan sejawat. Dan ketiga, peserta didik yang antusias mengikuti kegiatan ini, baik itu dimulai dari PPL 1 sampai di PPL 2. Ketidakberhasilan dari strategi dilakukan yaitu pertama, tidak menyampaikan jadwal remedial bagi peserta didik karena guru tidak melampirkan jadwal remedial pada lesson planning. Dan yang kedua adalah pencahayaan yang tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah apa pembelajaran dari kesemuanya ini, dari keseluruhan proses dimaksud. Pertama, saya mendapat pengalaman wawasan baru. Artinya, setiap momen yang dilakukan itu akan menjadi pengalaman baru untuk saya dan kita semua, baik ataupun buruk hasilnya. Salah satunya pada saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar, persiapan seperti modul, lesson planning, media ajar, LKPD dan lain sebagainya sudah siap untuk disajikan. Dan yang kedua, pengawasan oleh orang yang berpengalaman tentu sangat mendukung. Kemudian selanjutnya adalah menambah motivasi. Ketiga, kita lebih percaya diri. Yang keempat, meminimalisir risiko pada saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penampilan akan lebih sempurna.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penyusunan cerita best practice ini menggunakan metode SMART, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Mudah-mudahan refleksi ini bermanfaat bagi saya, terutama bagi teman-teman seperjuangan di PPG Daljak 2023 di kampus Universitas Negeri Islam Malang, dan secara menyeluruh bagi guru-guru di Indonesia tentunya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.